Sebagai contoh konkret dari yang diciptakan itu, diberikanlah sebuah fenomena biologis yang menakjubkan, khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Inilah teks pertama yang dibacakan kepada Nabi Muhammad, sebuah tesis ilmiah tentang asal-usul kehidupan. Dengan demikian, wahyu pertama ini sesungguhnya adalah sebuah manifesto epistemologis. Ia adalah deklarasi bahwa jalan kepada iman tidak hanya melalui perenungan teks suci, tetapi juga melalui pembedahan terhadap realitas empiris. Membaca dalam makna sesungguhnya adalah aktivitas menyeluruh, mengamati, meneliti, menganalisis, dan menyimpulkan hukum-hukum dari alam yang diciptakannya. Namun manifesto agung ini kita perkosa maknanya. Kita menyempitkannya menjadi sekadar sebuah pengantar untuk literasi religi. Kita merayakan Iqra sambil membatasi ruang lingkup bacaannya hanya pada tulisan Arab gundul. Kita terpesona pada drama sang nabi yang tidak bisa membaca, tetapi buta terhadap tragedi umat yang tidak mau membaca alam. Dari puncak gua Hiro yang membisikkan revolusi, kita turun ke lembah sejarah yang lebih nyaman dan lebih mudah dicerna. Di sanalah penyempitan yang tragis itu mulai terjadi. Iqra yang dahulu adalah sebuah teropong untuk mengamati jagat raya, pelan-pelan berubah menjadi sebuah kaca pembesar yang hanya difokuskan pada lembaran perkamen dan naskah. Semangat untuk membongkar rahasia yang menciptakan dan segumpal darah itu pun menguap, digantikan oleh semangat untuk melafalkan huruf-huruf dengan tartil dan menghitung hukum tajwid. Kita beralih dari mengobservasi ciptaan menjadi mengutak-atik teks. Padahal Al-Quran sendiri, di tempat lain, justru melantunkan pujian bagi para pemikir yang menggunakan akalnya. Lihatlah bagaimana kitab suci ini mengajak kita untuk memandangi unta, bukan sekadar menyebut namanya dalam doa. Maka apakah mereka tidak memandang unta? Bagaimana ia diciptakan? Ini adalah undangan untuk menjadi zoolog, untuk membedah anatomi makhluk yang luar biasa itu, untuk memahami mekanisme tubuhnya yang menjadikannya hidup di gurun yang tandus. Itu adalah panggilan untuk menjadi ahli biologi. Lalu, perintah untuk memandang langit, dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Itu adalah fondasi bagi astronomi dan fisika kuantum. Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Itu adalah undangan untuk mempelajari geologi dan tektonik lempeng. Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Itu adalah dasar dari geografi dan ekologi. Setiap pertanyaan itu adalah silabus dari sebuah universitas ilahiyah yang menawarkan infinite course. Tetapi kita, sebagai umat, lebih memilih untuk hanya membaca buku panduan kuliahnya berulang-ulang, tanpa pernah masuk ke laboratorium atau turun ke lapangan. Kita seperti seorang prajurit yang menerima selembar perintah berisi strategi besar untuk menaklukkan medan perang yang luas, tetapi alih-alih melaksanakan perintah itu, kita justru duduk terpukau di tenda, membacanya berulang-ulang, menghafalnya, bahkan menulisnya dengan kaligrafi yang indah, dan tidak ketinggalan menghitung pahala di setiap huruf yang kita baca, sambil melupakan bahwa pertempuran sesungguhnya ada di luar. Suara beduk dan adzan mengingatkan kita untuk khatamkan Al-Quran, sebuah ritual yang sakral, tetapi jarang sekali membangunkan kita untuk khatam dalam memahami bahasa daun yang berguguran, rumus matematika di balik orbit planet, atau kisah evolusi di dalam setiap lapisan batuan. Kita menjadi ahli waris yang sibuk mengoleksi dan mengagumi sampul kitab warisan, tetapi lalai membuka dan menerapkan isinya untuk mengelola kekayaan alam yang diwariskan tersebut.